Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang limas. Limas itu adalah bangun ruang yang memiliki titik puncak. Ini dia titik puncaknya nih. Limas jenisnya beragam, tergantung alasnya. Ada limas segitiga, limas persegi panjang, dan seterusnya. Unsur-unsur limas, perhatikan gambar yang ini. Ibu buat sebuah limas segi 4. Nama bangunnya limas TABCD. Titik puncaknya yang T. Titik sudutnya ada 5, T, A, B, C, dan D. Sisinya ada 5. Ada sisi alas nih yang bawah A, B, C, D. Sama sisi yang tegak. Sisi tegaknya ada 4. TAB, TBC yang kanan, TCD yang belakang, dan yang samping kiri TAD. Sisi tegaknya pasti berbentuk segitiga ya kalau pada limas. Kemudian rusuk. Rusuknya ada 8. Ada rusuk alas AB, BC, CD, dan AD. Ini rusuk alas. Kemudian 4 lagi rusuk tegak. TA, TB, TC, dan TD. Tuh, rusuk tegak. Sementara kalau dari T ke O ini adalah tinggi limas. Oke. Berikutnya volume dan luas permukaan limas. Volume limas secara umum sepertiga kali luas alas kali tinggi. Jadi sama aja kayak kemarin kayak prisma. Bedanya kalau di limas tinggal ditambahkan angka 1/3. Jadi tergantung alasnya. Kalau alasnya segitiga ya berarti luas alasnya diganti dengan luas segitiga nih. Volume limas segitiga. Ini kan secara umum. Beda alas ya beda rumus gitu ya. Kalau alasnya segitiga berarti sepertiga kali luas alas ganti luas segitiga, setengah kali alas kali tinggi limas. Volume limas persegi. Berarti kalau persegi alasnya diganti dengan luas persegi. Sepertiga kali sisi kali tinggi limas. Luas permukaan limas. Oke, kalau ngomongin luas permukaan berarti kita ngitung luas seluruh sisi. Secara umum, luas permukaan limas itu luas alas ditambahin jumlah luas sisi tegak. Misalnya, nah ini, misalkan ibu buat limas persegi. Kalau ditanya luas permukaan ya berarti kita tinggal ngitung luas alas, berarti sisi kali sisi, ditambah kalau alasnya persegi, sisi tegaknya ukurannya pasti sama luasnya. TPQ dengan TQR itu luas segitiganya pasti sama otomatis ya kalau alasnya berbentuk persegi. Ya udah, kalau TPQ dengan TQR sama, otomatis keempat sisi tegaknya sama semua luasnya. Karena kita tahu TPQ sama dengan TSR. TQR sama dengan TPS, udah pasti sama tuh luasnya. Nah, karena alasnya berbentuk persegi, berarti di sini tinggal jumlah luas sisi tegaknya tinggal kita simpulkan, berarti 4 kali luas segitiga. Kenapa langsung 4 kali? Ya karena persegi, daripada satu-satu TPQ tambah TQR tambah luas TSR tambah luas TPS. Kan ribet, jadi langsung aja 4 kali luas segitiga kalau alasnya berbentuk persegi. Beda lagi kalau alasnya berbentuk persegi panjang nih. Kan tadi konsepnya luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Luas alasnya berarti yang ini, persegi panjang nih. Panjang kali lebar. Tuh. Nah, kalau tadi persegi ditambah langsung 4 kali luas segitiga, kalau sekarang enggak. Kenapa? Karena ukuran segitiganya berbeda. Yang depan TPQ itu samanya sama yang belakang ya. Tuh. Yang kanan TQR samanya sama yang kiri TPS. Makanya di sini dibagi 2 kali luas segitiga ditambah 2 kali luas segitiga. Jadi 22. Depan sama yang belakang samanya, kanan samanya dengan yang kiri. Kalau di sini ibu tuliskan misalnya 2 kali luas segitiga yang besar, maksudnya yang depan ya. Depan sama yang belakang. Tambah 2 kali luas segitiga yang kecil, kanan sama kiri. Tuh, jadi kalau alasnya berbentuk persegi panjang, ininya kita pecah nih luas sisi tegaknya. Jadi 22
Kalau tadi kan persegi itu langsung 4 kali. Kenapa? Karena depan, belakang, kanan, kiri semuanya sisi tegaknya luasnya sama. Begitu ya. Baik, kita langsung ke contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada sebuah limas segi 4 ya, 5 segi 4. Kita lihat dulu persegi atau persegi panjang nih dari soalnya. Diketahui PQ sama dengan QR. PQ sama dengan QR, yaitu 10 cm. Oh ya udah, ini 10 berarti ini 10. Otomatis ini limas alasnya berbentuk persegi ya. Karena ini kan 10. 10 ini udah pasti 10, ini 10. Oke, kita simpulkan ini adalah sebuah limas persegi. Dan TO, T ke O berarti tinggi limas nih 12 cm. Pertanyaannya hitunglah volume sama luas permukaannya. Oke, kita jawab volume. Rumusnya sepertiga kali luas alas kali tinggi. Oke, alasnya tadi persegi, berarti tinggal diganti luas persegi sisi kali sisi. Sepertiga kali 10 kali 10 kali tinggi limasnya tadi 12 cm. Oke, kalau ada angka yang bisa dibagi, kita bagi. 12 bagi 3 bisa yaitu 4. Sisanya 10 kali 10 kali 4 yaitu 400 cm kubik. Ini volumenya sudah didapat. Luas permukaannya, luas seluruh sisinya. Tadi kita sudah dapat bahwa limas itu adalah limas persegi ya. Maka kita gunakan rumus yang ini yang Ibu jelaskan tadi. Luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Karena persegi berarti langsung jumlah luas sisi tegaknya 4 kali luas segitiga. Oke, sisi kali sisi 10 kali 10 tadi sisinya ya perseginya. Ditambah 4 kali luas segitiga. Perhatikan gambar. Nah ini dia. Yang perlu kalian pahami, jadi ada tinggi limas dari T ke O. Ada tinggi segitiga. Tinggi segitiga itu dari sini ke sini nih. Nah, dalam soal tadi hanya diketahui panjang ini. Dari sini dengan ini. 10 dengan 10 tadi kan di soal. Kemudian tinggi limasnya tadi 12 cm. Ini doang datanya. Sementara dalam menjawab soal kita butuh tinggi segitiga nih. Tingginya tinggi segitiga, bukan tinggi limas yang ditulis di sini. Karena belum ada dalam data, maka kita cari tinggi segitiga yang ini. Pakai apa? Pakai Pitagoras. Mana segitiganya? Nih. Nah, ini segitiga. Siku-siku bukan iya, siku-siku di sini. Perhatikan T, O ke sini nih. T, O sama ke samping sini. Kita gunakan Pitagoras ya. Dari T ke sini nih, misalkan kita tulis titik apa kayak di sini boleh TP, misal dari T ke P. Nih kita tulis P ya di sini. Dari T ke P terpanjang bukan iya. Makanya kalau nyari yang terpanjang rumusnya ditambah 12 kuadrat tambah 5 kuadrat. 5 dari mana ini? Dari 10 dibagi 2. Kan dari sini ke sini tuh sama dengan dari sini ke sini 10. Tinggal ini bagi 2 aja 5. Paham ya? Oke, jadi berarti 12 ditambah 5. 12 kuadrat tambah 5 kuadrat. 144 tambah 25. Yaitu 169, cari akarnya. Dapatlah angka 13. Jadi tinggi segitiganya ini 13. Ingat, yang di sini itu tinggi segitiga, bukan tinggi limas ya. Jadi tadi sisinya 10 kali 10 ditambah 4 kali setengah kali alasnya. Lihat segitiga yang samping. Alasnya 10, tingginya ini 13 tadi yang udah kita cari. Tuh didapat dari sini. Oke. Kalau ini ada yang bisa dicoret-coret. 4 bisa dengan 2 kita coret. Sisanya 2 kali 10 kali 13. 260. 10 kali 10, 100. Dijumlahkan hasilnya 360. Oke, ini 360 cm persegi luas permukaannya. Oke, paham ya? Lanjut. Terakhir, contoh soal nomor 2. Sebuah limas alasnya berbentuk persegi. Sama kayak tadi persegi juga. Dengan panjang sisi 20 cm. Nih, panjang sisinya 20 cm, 20 cm. Jika panjang rusuk tegaknya 26. Nah, ini yang diketahui sekarang bukan tingginya tetapi rusuk tegak ini. 26 cm. Hitunglah luas permukaannya. Oke.
luas permukaan limas. Rumusnya luas alas ditambah 4 kali luas segitiga, karena udah jelas alasnya berbentuk persegi. Luas alas sisi kali sisi 20 kali 20 ditambah 4 kali luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Oke, sama halnya dengan contoh soal nomor 1. Tinggi segitiga dalam soal itu belum ada, jadi harus kita cari pakai Pitagoras. Bedanya kalau tadi kita menggunakan segitiganya ke sini ke dalam TOP. Nah, karena data yang diketahui dalam soal itu ini TO-nya ada. Sementara kalau yang ini kita nggak menggunakan segitiga yang ke dalam sini, enggak. Kenapa? Karena ini nggak ada. Percuma kita cari, nggak bakalan dapet. Terus untuk mendapatkan tinggi segitiga yang ini, misalkan ibu tulis dari T ke P ya. Nah, dari sini ke sini ibu tulis P aja, di sini titik P. Itu kita gunakan segitiganya yang ke samping, karena datanya itu adanya ke sini sisinya, rusuk tegak yang diketahui. Jadi TPC nih segitiganya. Perhatikan TPC. Jadi untuk mencari T ke P, rumusnya dikurang Pitagorasnya. Kenapa? Lihat lagi TPC. Kan otomatis siku-siku di sini ya. Dari T ke P segitiga terpanjang bukan? Bukan. Makanya rumusnya dikurang. Yang paling panjangnya itu dari T ke C. Tuh. Oke. Jadi dari T ke P bukan sisi yang terpanjang. Kalau segitiganya TPC ya, ke samping bukan ke dalam. Makanya di sini rumusnya dikurang. 26 kuadrat ini dikurang dari sini ke sini. Berapa? 10 lah, kan separohnya dari ini. Ya. Dari sini ke sini P ke C itu cuma 10. Dikurang 10 kuadrat. 26 kuadrat 676 dikurang 100. 576 cari akarnya 24. Udah gampang. Kalau sudah didapatkan tinggi segitiganya, tinggal diganti ini. Tinggi segitiga dengan 24. Ininya sisi kali sisi 20 kali 20 ditambah 4 kali setengah kali alasnya yang ini. Segitiganya kita lihat yang samping ya, biar gampang lihatnya. Alasnya 20, tingginya 24. Oke, dicoret-coret dapatnya 2. Sisanya 2 kali 20 kali 24 960. 20 kali 20 400, dijumlahkan hasilnya 1360 cm persegi. Oke, mudah-mudahan paham. Pembahasan tentang limas cukup. Jadi untuk bangun gabungan kita tinggal 1 kali pertemuan ya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.